Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu kafatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kebetulan jatuh pada tanggal 17 bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji, terutama yang berangkat ataupun haji reguler gelombang pertama sudah mulai berdatangan pulang ke tanah air. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapat predikat haji yang mabrur dan haji yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah haji, kadang-kadang pikiran kita melayang pada pelaksanaan haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian sangat populer dengan haji wada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan haji yang terakhir wada perpisahan. Kenapa dikatakan sebagai haji wada? Karena tanda-tandanya ini sudah nampak sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu semacam itu. Dan intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sekaligus ridho Islam sebagai agama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah semacam ini, firasat para sahabat ini sudah mulai bermunculan, antara lain sahabat Abu Bakar Siddiq, yang ketika mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi ataupun mendengar ayat yang diturunkan oleh Allah yang kemudian dibacakan kepada mereka ini, beliau sudah tidak tahan lagi, ataupun beliau sudah tidak bisa menahan air matanya. Di samping ketika itu sedang dalam keadaan wukuf, yang mana kondisi rohani setiap orang yang sedang wukuf ini sedang pada puncaknya, sehingga banyak orang yang sedang melaksanakan ibadah wukuf ini selalu mencucurkan air mata. Apalagi Abu Bakar Siddiq setelah mendengar bahwa bahwa agama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna atau sudah sempurna. Beliau menangkap isyarat bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama lagi. Padahal pada suatu ucapan
yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab yang sangat kecil yang disebut dengan Nasoihul Ibad. Abu Bakar Siddiq ketika itu menyatakan, ada 3 hal yang paling aku cintai dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq menyatakan ataupun menguraikan satu persatu. Yang pertama adalah ketika aku berhadapan dan menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahagianya luar biasa. Ini yang pertama, kata Abu Bakar. Kemudian yang kedua, aku sangat senang dan sangat bahagia karena salah seorang anakku menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Siti Aisyah. Dan yang ketiga, kata Abu Bakar Siddiq, aku sangat senang kalau hartaku semuanya dimanfaatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah Islam. Ini 3 hal yang sangat dicintai, disenangi oleh Abu Bakar Siddiq dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu ketika mendengar khutbah Rasulullah ataupun mendengar ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bisa menahan air matanya. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian pada sore harinya mereka berangkat ke Musdalifah untuk mabit di sana. Lalu setelah lewat tengah malam ataupun tepatnya waktu subuh, mereka akan meninggalkan Musdalifah menuju Mina untuk melaksanakan rangkaian manasik haji berikutnya, yaitu melempar jumroh Aqabah, kemudian tahallul serta berkorban. Pada hari tasyrik yang kedua, yakni tepatnya pada tanggal 12 bulan Dzulhijjah, ketika semua jamaah haji ini sedang mabit di Mina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berceramah, dan ceramahnya ini sangat menarik, dan seolah-olah ceramah ini sebagai ceramah perpisahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ceramah beliau ini didahului, saudara-saudaraku, barangkali hari tasyrik pada tahun yang akan datang saya tidak akan bisa hadir bersamaan dengan saudara-saudara sekalian. Khutbahnya dimulai dengan hal itu. Jadi ada isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan khutbahnya, dan ini merupakan pesan akhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Di antara khutbah ataupun ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bunyinya ini singkat saja, nggak usah semuanya. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, hal tadruna fi ayyi syahrin antum, wa bi ayyi yaumin antum, wa fi ayyi baladin antum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai ataupun melanjutkan pidatonya ini dengan bentuk-bentuk pertanyaan. Wahai saudara-saudaraku, wahai umat manusia, apakah kalian tahu sekarang ini pada bulan apa? Sekarang ini pada hari apa? Dan sekarang sedang berada di negeri apa? Ataupun di daerah apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunggu para jamaahnya. Qalu, jamaah yang hadir ketika itu menjawab,
fi yaumin haram wa fi baladin haram wa syahrin haram. Wahai Rasulullah, kita ini semuanya sekarang berada pada hari yang suci, tempat yang suci, dan bulan yang suci. Yang dimaksud mereka adalah tadi hari tasyrik, yang mana jamaah haji sedang melaksanakan manasik haji. Ini disebut sebagai hari yang suci. Kemudian ataupun daerah yang suci karena berada di tanah haram. Kemudian berada pada bulan yang suci, yakni bulan Dzulhijjah itu sendiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza ila yaumin talqawna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, sesungguhnya darah-darah kamu sekalian, harta-harta kamu sekalian, kehormatan-kehormatan kamu sekalian adalah haram ataupun suci. Seperti sucinya hari ini, seperti sucinya bulan ini, seperti sucinya daerah ini. 3 hal yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah suci. Yang dinyatakan di sini haram. Karena harta haram ini pada hakikatnya mengandung beberapa makna. Yang pertama, haram itu juga disebut sebagai suci. Oleh karena itu, Masjidil Haram adalah masjid yang suci. Dan Masjid Nabawi juga disebut haram karena juga masjid suci. Makkah juga disebut sebagai Baitul Haram ataupun tanah haram karena tanah suci. Kemudian haram dalam arti fikih, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan apabila dilakukan dia akan mendapat dosa dan mendapat ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak akan masuk di neraka. Itu haram dalam pengertian fikih. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dima'akum, darah-darah kalian haram, itu artinya haram, tidak boleh disentuh, tidak boleh ditumpahkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan amwalakum haram, artinya harta kalian itu suci, tidak boleh diganggu. Kemudian a'radakum haram, kehormatan kamu juga suci, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ini khutbah akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata pesan akhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita perhatikan sangat dalam pengertiannya. Dan kalau kita sambungkan dengan realitas kehidupan sekarang ini, masya Allah, naudzubillah. Yang namanya dima'ukum haram. Apa yang kita perhatikan atau yang lihat fenomena kehidupan kita sekarang? Yang namanya nyawa seolah-olah sangat murah sekali sekarang. Kita sudah disuguhi fenomena-fenomena yang sangat kadang-kadang sangat memprihatinkan hidup diri kita sekalian. Bayangkan kalau ada suami tega membunuh istrinya, ada istri tega membunuh suaminya, kemudian ada anak tega membunuh ayahnya, ibunya, dan lain sebagainya. Nyawa begitu murah.
Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an membunuh diri sendiri saja haram. La taqtulu anfusakum. Bunuh diri saja dilarang oleh Allah, apalagi membunuh orang lain. Ini wanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ya karena barangkali di daerah kita ataupun di negara kita ini hukum tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pembunuhan itu sulit untuk dibendung. Sulit untuk dibendung. Apakah di negara di Saudi Arabia ini tidak ada pembunuhan? Ada. Tapi tidak sebanyak di Indonesia. Karena orang yang membunuh di sana pasti hukuman yang maksimal adalah hukuman mati. Dan itu secara konsekuen diterapkan. Oleh karena itu yang namanya pembunuhan sangat jarang ditemui di sana. Ya sekarang hukum di kita, hukumannya aja terlalu ringan. Dan hukuman ringan itu kadang-kadang tidak diaplikasikan. Bagaimana akan menanggulangi yang namanya pembunuhan? Bagaimana kita akan menghormati jiwa seseorang itu? Itu realitas. Wanti-wanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada semacam itu. Yang kedua adalah amwalakum, memelihara harta. Harta itu dihormati, milik itu dihormati. Dan ini yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, milik kalian itu haram, suci dan harus dihormati. Bagaimana supaya hak milik ini dihormati? Ya antara lain, kalau ada orang yang merampas harta orang lain, dihukum. Ada ancaman hukumannya. Barangkali bagi kita sekalian ini sudah hafal sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengancam orang yang mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Hukumannya berat di dalam Islam. Ya kalau ancaman hukuman berat ini tidak diaplikasikan, naudzubillah min dzalik. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini? Bukan hanya milik pribadi yang dicuri orang, tapi milik negara. Bukan hanya dicuri, tapi digarong orang. Ini kenapa Rasulullah wanti-wanti semacam ini? Ternyata kita rasakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah a'radakum, kehormatan kalian. Bagaimana masalah perzinaan itu akan tertanggulangi? Sulit dan sangat mengerikan sekarang ini. Saya kebetulan pernah diundang oleh Unpad yang ketika itu menguji disertasi ya, mahasiswanya, yang kebetulan dia itu seorang ataupun di psikologi. Dia sedang melakukan penelitian di Kota Bandung tentang mentalitas anak-anak SMA di Kota Bandung. Dan ini hasilnya sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Cuman berapa persen di antara putri-putri yang kuliah di SMA yang belum pernah merasakan ataupun yang dirinya itu masih suci. Sangat-sangat mengerikan. Ya kehidupan sekarang realitasnya kayak gitu. Apalagi sekarang yang namanya masalah-masalah seksualitas itu bisa diakses. Dan anak-anak kecil pun sudah bisa melihat. Kita sudah mendengar ada anak SD yang melakukan perbuatan zina. Ini kan sangat mengerikan sekali. Anak SD, anak SMP tambah banyak lagi, SMA lebih banyak.
apalagi mahasiswa. Naudzubillah min padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi wantiwan wa a'radhukum haramat. Kehormatan kalian itu harus dijaga. Oleh karena itu seorang ataupun ahli usul fikih itu menyatakan begini. Ada 5 hal yang dijaga melalui syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 hal itu yang pertama adalah ad-din, agama. Agama harus dipertahankan. Kalau agama tidak dipertahankan dan diaplikasikan, bahaya. Karena tadi masalah jiwa tidak akan terpelihara, tidak akan terlindungi, harta tidak akan terlindungi, kehormatan juga tidak akan terlindungi, termasuk juga di dalamnya akal juga tidak akan terlindungi. Oleh karena itu ada yang disebut dengan al-muhafadzah ala khamsah. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hal yang merupakan wanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau kita membuka tentang isi khutbatul wada, sangat banyak poin-poin yang sangat penting ini. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini ada 3 hal ini juga menjadi perhatian kita. Ini berarti pesan akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pesan akhir? Karena 3 bulan kemudian Rasulullah wafat. Tepatnya pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ini terlaksana pada bulan Dzul Hijjah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama membacakan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan menuju surga. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau menerangi bumi yang kami huni ini dengan sinar matahari-Mu secara terus menerus. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.